Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di Radio Kesehatan. Sebelumnya, kenalin nama aku Nazalia, kalian bisa panggil aku Dila. Aku dari kelas 10E. Di Radio Kesehatan kali ini, aku mau bahas tentang pengaruh pikiran terhadap kesehatan. Para ilmuwan di Universitas Stanford, Amerika Serikat melakukan penelitian yang melibatkan 61.000 orang dewasa selama 21 tahun. Penelitian itu termasuk ke dalam berbagai hal. Dalam rentang waktu tersebut, beberapa partisipan meninggal diakibatkan oleh berbagai penyakit. Terus, salah satu hal yang didapatkan oleh para peneliti adalah orang yang berpikir mereka tidak berolahraga sesering kawan-kawan seumurannya meninggal pada usia lebih muda dibanding mereka yang berpikir telah melakukan lebih, meskipun jumlah latihan yang mereka lakukan sebenarnya sama. Efek ini tetap ada bahkan ketika mereka mempertimbangkan status kesehatan partisipan dan faktor-faktor seperti kebiasaan merokok. Nah, ternyata stres berat juga bisa menyebabkan berbagai penyakit. Walaupun pas diperiksa oleh dokter tidak menemukan penyakit apapun. Contoh penyakitnya ada mag, pegal-pegal, pusing berat, sesak nafas yang kayak asma, asam lambung, dan lainnya. Ternyata hal itu disebabkan oleh psikosomatis atau kondisi ketika mengalami sakit fisik karena pikiran dan emosi yang sangat tinggi dan dalam kondisi yang sedang tertekan. Gangguan psikosomatis sendiri ini melibatkan dua hal, yaitu tubuh dan pikiran. Karena gangguan dan gejala yang tiap orang rasakan berbeda, menyebabkan waktu dan penanganan yang diperlukan pun berbeda. Gangguan psikosomatis ini jadi paling sering terjadi karena stres. Terus, kenapa stres ini terjadi? Karena ketika kita stres, otak akan mengirimkan sinyal ke beberapa organ tubuh untuk mengeluarkan 3 jenis hormon, yaitu hormon kortisol, adrenalin, dan norepinefrin. Ketika hormon ini kelebihan, dapat menyebabkan organ tubuh yang harus bekerja lebih ekstra dari biasanya. Jadi ketika kita stres terlalu lama, ketika hormon ini bakal terus aktif dan menyebabkan penyakit-penyakit tersebut. Jadi ketika kita sakit, pikiran, emosi, dan fokus tidak akan terkontrol dan akhirnya tubuh kita dipaksa untuk terus bekerja. Jadi kan tubuh sama pikiran itu saling terhubung. Sekarang gimana dong cara kita buat nanganin stres? Pertama, kita harus kenal sama gejala-gejala stres. Kita bisa rasain apa yang kita rasain selama beberapa hari terakhir. Kayak fisik kita gimana, pikiran kita gimana, pokoknya apapun itu yang kita rasain. Terus kita juga harus cari tahu apa yang bikin kita stres. Kita harus coba inget-inget apa yang bikin kita stres. Terus kalau apa yang udah bikin kita stresnya udah ketemu, kita bisa tanganin penyebab stres tersebut. Nah, terus ada 2 strategi untuk kita nanganin stres. Yang pertama, ada emotion focus dan solution focus. Emotion focus ini lebih ke cara kita nanganin stres tersebut. Bisa dengan cerita ke orang yang kita percaya, main, atau apapun itu. Nah, setelah emotion focus ini tertangani, kita bisa langsung ke strategi yang kedua. Karena strategi yang pertama ini nggak bikin masalah kita selesai. Strategi pertama ini cuma bikin kita lebih tenang. Terus, sesudah itu kita bisa langsung ke strategi yang kedua, yaitu solution focus. Kita harus bisa cari solusi atas penyebab stres kita atau masalah yang lagi kita dapetin. Nah, kalau emang misalnya nggak selesai-selesai itu masalah sama stres kita bisa langsung ke psikolog untuk konsultasi diri kita. Sekarang aku punya cara buat ngilangin pikiran negatif buat diubah ke pikiran positif. Cara ini aku dapetin dari Alo Dokter. Yang pertama, kita harus bisa ngilangin apa yang ada di kepala kita, terus harus bisa kita ubah pikiran tersebut jadi positif. Terus yang kedua, sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita syukuri dan nikmati di hidup ini. Kayak kita juga harus bersyukur kalau kita masih diberikan kesempatan buat hidup sampai sekarang. Terus, jangan biarin sedih sama negatif lama-lama ada di diri kita. Selanjutnya, kalau curhat emang bisa ngurangin stres, kita bisa curhat ke orang yang emang udah kita percaya. Kita juga bisa habisin waktu kita sama keluarga, teman, atau siapapun itu.
Sebenarnya masih banyak sih, tapi kalian bisa baca sendiri di artikel Elo Dokter. Nah, segini dulu ya dari aku. Makasih buat kalian yang udah nyimak dari awal sampai sekarang. Maafin kalau banyak salah kata. See you di Radio Kesehatan episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.